Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ulfianisa Putri, 1E019226, kelas 5F, nomor absen 32. Jadi yang pertama saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi ada 3 tipe pembelajaran melibatkan bahasa. Yang pertama itu belajar bahasa, yang kedua belajar melalui bahasa, yang ketiga itu belajar tentang bahasa. Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan bahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakan. Nah, kemampuan di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kemampuan menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua itu kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik secara lisan maupun tertulis. Baik, selanjutnya yang kedua itu belajar melalui bahasa. Jadi seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Contohnya IPA, bahasa, matematika, dan lain-lain. Yang ketiga itu belajar tentang bahasa. Belajar bahasa Indonesia pada siswa SD bertujuan untuk mengasah dan membekali mereka dengan kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menerapkan bahasa Indonesia dengan tepat dalam berbagai tujuan dan dalam konteks yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini saya hanya mengambil 4 prinsip saja. Yang pertama itu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik yang mencari tahu. Maksudnya di sini adalah pada pembelajaran yang lama, peserta didik itu hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi guru yang berperan aktif gitu untuk suatu pembelajaran. Sedangkan pembelajaran yang sekarang itu peserta didiklah yang aktif mencari tahu materi tentang pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua itu ada prinsip dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Maksudnya di sini itu adalah pada awalnya guru menjadi satu-satunya sumber belajar atau satu-satunya sumber informasi. Sekarang menjadi pembelajaran yang memiliki beraneka ragam sumber belajar. Jadi bisa dari buku, jurnal, ataupun internet. Jadi tidak hanya guru saja. Nah, yang selanjutnya pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Maksudnya di sini adalah siapa saja adalah guru. Jadi guru itu bukan hanya seseorang yang berprofesi sebagai guru, namun siapa saja yang memiliki pengetahuan atau ilmu itu bisa menjadi guru. Nah, selanjutnya siapa saja adalah peserta didik. Jadi tidak memandang setua apapun kita, apabila kita masih ingin belajar, maka kita itu adalah peserta didik. Yang terakhir adalah di mana saja adalah kelas. Jadi kelas itu bukan hanya ruangan yang ada di sekolah, namun dimanapun bisa terjadinya suatu pembelajaran, dan di sanalah adalah kelas. Nah, prinsip yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Maksudnya di sini adalah
apabila kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka suatu pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah dan lancar. Nah, karena hampir semua yang kita cari itu ada dalam internet. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi saya akan menjelaskan beberapa komponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah bertanya. Nah, apakah makna bertanya itu? Jadi, bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya itu merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahuinya, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Nah, bagaimanakah pelaksanaan bertanya itu? Jadi, bentuk bertanya ini yaitu dengan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh guru dan peserta didik terkait materi apa yang dipelajari. Jadi, misalnya guru menyampaikan terlebih dahulu materi, kemudian siswa diminta untuk bertanya apa materi yang belum dipahaminya. Nah, selanjutnya apa urgensi bertanya ini? Jadi, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang selalu bermula dari bertanya, karena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang produktif. Jadi siswa itu perlu bertanya agar lebih aktif dalam belajar juga. Selanjutnya itu adalah pemodelan. Jadi apa pemodelan itu? Pemodelan adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan metode yang bisa dilihat, dirasa, bahkan dicontoh oleh siswa. Nah, konsep ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi pelajaran agar siswa dapat mencontoh atau agar dapat ditiru oleh siswa itu. Jadi, bagaimana pelaksanaan pemodelan ini? Jadi, dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Siswa juga dapat berperan aktif dalam mencoba menghasilkan model. Seperti guru meminta siswa untuk mempresentasikan tugasnya, baik tugasnya dalam berbentuk proyek atau tugas lain-lainnya. Bagaimana urgensi dalam pemodelan ini? Jadi, pentingnya pemodelan ini dalam bahasa Indonesia agar siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa itu tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi bisa aktif dalam pembelajaran juga. Selanjutnya itu adalah penilaian. Penilaian sebenarnya. Jadi apa makna penilaian sebenarnya ini? Jadi penilaian yang sebenarnya merupakan tindakan menilai kompetensi siswa secara nyata. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian ditekankan pada proses pembelajarannya. Maka data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan pembelajaran. Bagaimana bentuk penilaian sebenarnya ini? Jadi bentuk pelaksanaannya ini yakni dengan membuat alat penilaian yang dapat menilai proses pembelajaran siswa seperti teknik tes, portofolio, observasi, dan sebagainya. Jadi urgensi dari penilaian sebenarnya itu yaitu agar dapat menilai kinerja dan kemampuan peserta didik secara nyata yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, jadi bukan hanya dari satu ranah saja. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi pertama itu IPK. Jadi untuk membuat IPK tentunya kita harus mengetahui mana kelompok yang lots dan mana kelompok yang hots. Jadi kelompok lots itu terdiri dari C1, C2, dan C3.
Sedangkan untuk kelompok HOTS itu termasuk C4, C5, dan C6. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Untuk membuat tujuan pembelajaran tentunya kita harus mengetahui apa itu A, B, C, dan D. Nah, A itu adalah audiens. Audiens itu adalah peserta didik yang akan belajar. Jadi untuk menentukan tujuan pembelajaran itu tentunya kita harus mengetahui siapa yang akan belajar. Contohnya itu misalnya siswa kelas 1 SD, siswa kelas 2 SD, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah B atau behavior. Behavior di sini adalah perilaku yang diamati. Perilaku ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja ini diperoleh dari kata kerja taksonomi Bloom. Nah, contohnya itu misalnya menganalisis, mendeskripsikan, dan lain sebagainya. Sedangkan objek itu adalah apa yang didemonstrasikan. Contohnya itu definisi, metamorfosis, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu C atau condition. Condition di sini adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Contohnya itu misalnya memberikan foto jenis-jenis hewan seperti kuda, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah D atau degree. Degree adalah tingkat penampilan atau keberhasilan yang dapat diterima. Jadi contohnya itu misalnya paling sedikit 80% atau minimal 5 definisi. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis 2 contoh tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana. Nah, jadi melalui percobaan sederhana ini termasuk ke dalam kategori C atau condition. Nah, siswa termasuk audiens. Nah, selanjutnya dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana itu termasuk ke dalam D. Nah, jadi yang kurang di sini adalah D atau degree. Nah, seharusnya di sini ditambahkan dengan kata dengan tepat. Jadi yang benar itu adalah melalui percobaan sederhana, siswa dapat menuliskan laporan hasil percobaan sederhana dengan tepat. Nah, selanjutnya contoh tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung. Nah, jadi di sini ada unsur yang kurang. Jadi yang ada itu hanya ada siswa atau audiens. Selanjutnya dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung, itu adalah B. Jadi yang kurang itu ada C dan D. Seharusnya di bagian paling depan itu ditaruhkan bagian C atau melalui percobaan sederhana, siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung. Kemudian bagian akhir ditambahkan bagian D atau degree, yaitu misalnya dengan baik dan benar. Nah, jadi tinggal ditambahkan bagian C dan D. Yaitu jadi hasilnya melalui percobaan sederhana, siswa dapat mempraktikkan menulis tegak bersambung dengan baik dan benar. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.